Pemirsa, untuk mengetahui kronologis detil informasi terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa hari yang lalu, saat ini kita telah tersambung dengan salah satu korban yang selamat, Bejo Santoso. Selamat pagi Pak Bejo, sebelumnya kami ikut prihatin Pak dengan musibah yang Bapak alami saat menyeberang menuju Bali, semoga Bapak dan keluarga dikuatkan. Pak Bejo, apa yang Anda ingat dari peristiwa naas itu dan bagaimana sampai akhirnya Anda selamat Pak? Ya, mulai awal maksudnya kejadian di intinya ya semua ingatlah kita, intinya yang di titik mau jatuh aja, kapal udah oleng, kita intinya refleks untuk meloncat karena dalam waktu 3 menit kapal itu semua sudah loncat, kita naik di permukaan air laut, air sudah tengkurap, terbalik gitu. Dan kita semua yang jatuh di air laut ini posisi terseret arus masing-masing. Dan kebetulan saya berempat. Yang lain ada yang posisi jatuhnya dekat dengan perahu karet, mungkin ada ABK atau tim dari awak kapal yang menyelamatkan mungkin untuk para perempuan atau para bapak-bapak yang kondisi fisiknya lemah. Soalnya saya berempat, di situ ada satu orang bapak itu menyampaikan kepada saya, mengeluh bahwa, "Mas, saya nggak kuat lama-lama karena saya punya penyakit paru-paru dan usia saya sudah 70-an lebih," kan begitu. Mudah-mudahan kita cepat dapat pertolongan nanti Mas ya, dan mohon saya jangan ditinggalin ya Mas ya. Oke, saya berjanji kepada 4 orang ini untuk kita akan tetap bersama-sama walaupun apa keadaannya. Terus tanpa sengaja saya menemukan seikat tali bekas punya ban pelampung yang untuk dilempar intinya ada bannya lah ban pelampung. Saya tarik karena ada tali, ada tampar di situ. Saya ikatin untuk ombak torang ini biar nggak berpisah gitu. Setelah kisaran di jam 3, Bapak ini bicara lagi kepada saya, "Pak, saya nggak kuat. Saya coba tenangin, Pak, tenang, jangan panik, jangan habis-habisin tenaga. Soalnya kita belum tentu, posisi kita belum diketemukan atau ada orang," maksudnya karena saya tengok ke sana itu belum ada kelihatan perahu nelayan atau tanda-tanda untuk kita diselamatkan itu belum ada. Mungkin karena kita terbawa arus yang sangat jauh dan diombang-ambingkan ombak ke sana kemari. Itu. Sampai akhirnya di jam 3 itu, setelah Bapak ini bilang, "Mas, saya kram nggak kuat. Saya udah nggak kuat." Oke. Habis itu karena yang megang kondisi tali itu untuk saya pindah bisa di posisi dia, itu saya 4 orang itu dia posisi di sini, saya yang di sini, maaf nih ya. Setelah itu karena dia bilang, saya mencoba untuk melepaskan tali biar mencoba untuk mendekat kepada Bapak ini. Setelah nggak sampai 3 menit, Bapak yang di sebelahnya itu bilang, karena dia untuk berusaha sesudah tali saya ikat, dia bilang, "Pak, Bapaknya sudah meninggal," kan gitu. Nah, setelah di posisi itu, saya merapat ke situ, saya intinya periksa, oh ya, saya mencoba untuk menggeser dia, yang tadinya posisi dia di sebelah sini, saya di sini, saya pindah, dia di sebelah sini, saya di sini, saya ikat di pinggang saya. Karena saya udah berjanji bahwa kita keadaan apapun, kita akan tetap bersama sampai nanti intinya ditemukan oleh tim SAR gitu. Nah, kenapa intinya saya bilang bisa mengatakan bahwa saya itu Bapak ini meninggal jam 3, selang kurang lebih 1 jam, saya mendengar suara tarhim subuh atau menjelang adzan subuh. Kisaran itu adalah jam 4, makanya saya bilang bahwa Bapak itu meninggal jam 3. Setelah Bapak ini saya ikat di pinggang saya, kami tetap akan bersama mengikat biar tidak terpisah. Di kisaran setengah 6, saya mencoba untuk melihat, saya agak merasa lega, karena ini mungkin waktunya nelayan udah berangkat untuk mencari ikan di laut. Setelah itu saya mencoba untuk menghadap ke barat,
2 kali, ke selatan 2 kali, ke timur 2 kali, dan akhirnya di utara saya melihat samar-samar seperti sampan perahu nelayan. Saya lihat lagi untuk yang kedua kalinya ya. Terus habis itu saya bilang ke teman saya yang masih hidup, itu ada nelayan. Saya ajak untuk berteriak, mereka udah nggak punya suara karena udah kehabisan karena kebanyakan meminum air laut. Dan posisi teman saya yang anak Jember itu intinya nggak bisa, dia minta dipeluk, dipegang erat-erat. Kalau nggak salah namanya Mas Kolil itu, anak Jember Sembolan. Setelah itu karena mereka nggak ada bisa bersuara, saya terbiasa dengan suara lantang, saya teriak-teriak. Akhirnya kapal itu mendengar suara saya. Nah, setelah itu Bapak nelayan itu bilang, Pak, maaf mesinnya masih mati. Kalau bisa Bapak berenang mendekat sini. Saya pun intinya mengatakan, Pak, kami nggak bisa ke situ berenang, kami udah lemas karena saya bawa 4 orang dan 1 jenazah. Gitu. Nah, akhirnya oke, Pak nelayan ini bilang, tunggu aja di situ Pak, saya jemput. Iya Pak, siap. Karena kita tahu walaupun keadaan itu kita pakai pelampung, kita nggak akan tenggelam kan. Nah, selang akhirnya 15 menit kemudian kita berhasil naik di atas perahu. Posisi di atas perahu perjalanan kita menuju ke darat, saya melihat dari kejauhan itu samar-samar karena saya tahu bahwa itu adalah 2 ban perahu karet yang tadinya ketika kita lompat dari kapal itu saya tahu itu korban juga. Terus Bapak ini bilang, Pak, saya bilang ke Bapak nelayan itu, Pak, ayo coba kita lihat ke sana. Saya nggak sadar kalau perahu nelayan ini udah penuh, udah bebannya berat dengan sebelum saya dievakuasi, Bapak nelayan ini udah menyelamatkan 1 ABK. Dan kami berjumlahnya ber-6 sama Pak nelayan, meninggal 1, 4 hidup, saya bertiga tadi dan 1 ABK. Oke. Setelah itu, oke, Bapak nelayan ini bilang gini, Mbak. Yang penting sampean-sampean ini saya antar ke darat dulu, nanti masalah ke sana saya akan ke sana lagi. Oke. Kita akhirnya perjalanan itu ke darat 30 menit. Iya. Nah, setelah itu kita dievakuasi. Maksudnya ini karena nelayan satu-satunya yang saya tahu, walaupun nanti kejelasannya bahwa ternyata ada 2 nelayan gini. Iya. Setelah sampai saya di darat, Bapak ini mencoba untuk memutar kapalnya untuk menjemput lagi karena saya ada beberapa orang yang nelayan yang mungkin akan standby untuk mencari ikan. Oke. Bapak ini kehabisan solar, jadi nggak bisa balik lagi atau mau mencari persiapan untuk cari ikan lagi gitu. Oke. Terima kasih Bapak Bejo yang telah berbagi cerita dengan kami semua di sini, Pak. Semoga Bapak ikhlas, sabar, dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, Pak.